Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun ya Talibat? Alhamdulillah, hal ya Ustazah. Alhamdulillah, ana kadzalika bikhair. Man dhaifah al-yawm? La ahad. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang taharah, yaitu tata cara bersuci dan pembatal-pembatalnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ragam atau macam darah yang keluar dari wanita. Ada yang bisa sebutkan satu contoh darah yang keluar dari wanita? Ayo. Coba Auli. Haid. Haid. Betul. Ahsanti barakallahu fiik. Ada lagi? Nifas. Nifas. Ahsanti barakallahu fiik. Apa yang kalian ketahui tentang nifas? Biasanya habis melahirkan keluar nifas. Ya, biasanya bunda, ibu kita itu nifas setelah melahirkan. Ada lagi yang bisa menyebutkan satu contoh darah yang keluar dari wanita? Baik, mungkin ada yang belum mengenal istilah istihadah. Nah, haid dan istihadah itu serupa tapi tak sama. Ulama menjelaskan ada dua cara untuk membedakan. Yang pertama yaitu dengan tamyiz, yaitu membedakan dengan memperhatikan ciri-ciri yang terdapat pada kedua darah tersebut. Yang kedua yaitu dengan adat atau adat, mengetahui kebiasaan haid seorang wanita. Nah, kali ini kita akan mencoba membedakan dengan cara yang pertama, yaitu tamyiz. Di sini Ustazah sudah menghadirkan sebuah media tentang ragam darah muslimah. Tenang, semuanya harus tenang karena di sini merupakan replika darah yang Ustazah buat dari bahan-bahan makanan. Jadi nggak ada darah asli ya. Itu darah asli, Bu. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan adanya media ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian haid, nifas, dan istihadah dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan waktu dan sifat darah haid, nifas, dan istihadah. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyebutkan hukum ibadah ketika seorang wanita mengalami haid, nifas, atau istihadah. Baik, bisa kita mulai? Ustazah cek dulu semangatnya. Apakah kalian udah siap belajar atau belum? Antum mustaidah? Nahnu mustaidah. Masya Allah, semuanya semangat ya. Sambil kita mempelajari media, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 24. Seorang perempuan muslimah itu memiliki 3 ragam darah. Yang pertama darah haid, seperti yang kalian sebutkan. Kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Kira-kira yang mana darah haid? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Tiga. Satu. Yang pertama, betul. Darah haid adalah darah yang berwarna hitam, kental, berbau tidak sedap yang keluar dari kemaluan wanita pada waktu-waktu tertentu. Kemudian darah nifas. Tiga. Dua. Darah nifas adalah darah yang keluar ketika seorang wanita melahirkan. Nah, ini lebih mudah membedakannya karena ini hanya terjadi ketika seseorang melahirkan, sehingga tidak ada darah nifas di luar melahirkan. Nah, tidak ada batasan khusus ya dalam menentukan minimal untuk nifas. Dan ulama telah sepakat apabila seorang ibu telah suci dari nifas, meskipun kurang dari 40 hari, maka ia boleh mandi dan sholat. Adapun batas waktu maksimal bagi wanita nifas apabila darahnya terus-menerus mengalir adalah 40 hari menurut jumhur ulama. Setelah itu ia mandi dan boleh mengerjakan sholat. Kira-kira kenapa di sini ada 3 orang berbeda? Karena
mengingat waktu nifas yang panjang sekitar 40 hari, maka selama hari-hari tersebut beginilah kurang lebih transformasi darah nifas sampai kemudian habis. Nah, istihadah berarti yang terakhir. Apakah istihadah itu? Istihadah adalah mengalirnya darah yang bukan pada saat haid dan nifas. Jadi kita punya darah haid yang biasanya terjadi selama umumnya berlangsung selama 7 sampai 14 hari dalam 1 bulan. Kemudian nifas yaitu tadi darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Nah, istihadah ini dia keluar di bukan waktu haid dan bukan waktu nifas. Istihadah itu secara medis disebut dengan dysfunctional uterine bleeding (DUB) atau perdarahan uterus disfungsional. Adalah pendarahan yang tidak normal yang dapat terjadi di dalam maupun di luar siklus menstruasi. Menurut penelitian, sekitar 90% terjadi bukan pada siklus haid dan 10% terjadi pada siklus haid. Artinya masih ada kemungkinan kecil dia terjadi di dalam siklus haid. Meskipun kemungkinannya kecil, hanya 10%, inilah yang mengharuskan kita untuk mempelajari dan meneliti apakah darah yang keluar dari perempuan itu merupakan haid atau istihadah, karena ini menentukan hukum kita nanti dalam menentukan hukum ibadah seorang muslim, utamanya seorang Islam. Adapun penyebabnya sendiri masih belum diketahui secara jelas mengapa istihadah bisa terjadi. Namun ada kemungkinan bisa jadi karena stres atau tekanan, kemudian karena kegemukan atau justru terlalu kurus, kemudian penyakit yang terkait rahim semisal tumor, infeksi, dan kelainan pembekuannya. Jadi istihadah adalah murni pendarahan, sebagaimana kita berdarah ketika luka. Sedangkan haid adalah darah haid hasil peluruhan lapisan atas pada dinding rahim secara perlahan. Ulama menjelaskan ada 5 cara untuk membedakan darah haid dan istihadah dengan cara tamyiz atau melihat ciri-cirinya tadi. Yang pertama, warnanya. Darah haid umumnya hitam, sedangkan darah istihadah itu merah segar. Kemudian konsistensinya, darah haid itu sifatnya keras dan kaku, sedangkan istihadah itu lunak dan empuk. Kemudian yang ketiga, baunya. Darah haid biasanya beraroma busuk atau tidak enak, sedangkan istihadah dia tidak busuk karena merupakan darah biasa disebabkan terputusnya urat atau pembuluh tertentu. Kemudian yang keempat, membeku. Kalau darah haid dia tidak membeku, sedangkan darah istihadah membeku ketika keluar seperti darah biasa. Kemudian kekentalannya. Nah, darah haid itu kental, sedangkan darah istihadah kurang kental. Berbeda dengan haid dan nifas, wanita yang mengalami istihadah itu tetap suci dan boleh mengerjakan sholat dan puasa dengan kesepakatan para ulama. Artinya kalau seseorang wanita muslimah yang haid dan nifas itu terhalang dari kewajiban sholat dan puasa wajib, maka berbeda dengan istihadah, dia tetap suci dan wajib menjalankan puasa dan sholat. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Nggak ada, baik. Sepertinya semuanya sudah paham. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.